Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Hari ini kita kembali pada tematik tema 6 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran pertama kita akan menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Masih dalam muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta, yang memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, cara untuk memahami teks eksplanasi yang pertama yaitu menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Kemudian, cara yang kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata-kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu cara untuk memahami teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, sekarang anak-anak ustazah bisa simak teks bacaan berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, untuk itu, dengan cara yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk memahami teks eksplanasi dari teks tadi, berdasarkan teks yang ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kalor dan suhu. Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan, misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Itu adalah cara memahami teks eksplanasi dengan menggunakan kata apa dan kapan. Kemudian untuk pembelajaran kedua, kita membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, itu cara membuat ringkasan dari kesimpulan teks eksplanasi. Nah, setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Sekarang anak-anak ustazah silakan simak teks berikut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari,
Ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan, kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar, antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Oke. Contoh ringkasan berdasarkan teks tersebut. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian, untuk contoh kesimpulan berdasarkan teks tersebut, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Nah, itu adalah contoh ringkasan dan contoh kesimpulan dari teks yang kita baca sebelumnya tadi. Jadi untuk membuat ringkasan dan kesimpulan, kita harus memahami teks bacaan yang diberikan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, masih muatan bahasa Indonesia. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut ya. Kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Nah, sekarang kita akan masuk apabila menarik kesimpulan dari 3 pernyataan. Yang kita bahas tadi baru 2 pernyataan. Bagaimana kalau 3? Berikut contohnya. Pernyataan 1, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan yang kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Dari 3 pernyataan itu dapat kita simpulkan bahwa dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, dari 2 contoh tadi, kita mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan, baik itu 1, 2, atau 3 pernyataan. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 4, menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Nah, ini cara membuat peta pikiran. Ada 3. Yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, setelah itu barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak ya teks berikut. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu.
Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Jadi, anak-anak ustazah, sebelum kita membuat peta pikiran, kita harus terlebih dahulu memahami dan membaca teks yang diberikan agar kita bisa membuat peta pikiran berdasarkan tersebut. Seperti pada gambar ini, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdasarkan teks yang kita baca tadi ya. Gagasan pokok untuk paragraf pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Memiliki kata kunci yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan alam. Yang kedua, saling berkaitan. Untuk gagasan pokok pada paragraf ketiga, maksud ustazah kedua, itu dampak buruk interaksi manusia dalam alam. Dengan kata kunci, 1. Dampak buruk, 2. Interaksi manusia dan lingkungan alam. Gagasan pokok untuk paragraf ketiga, bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Memiliki kata kunci, yang pertama, pengaruh negatif, yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan alam, yang ketiga, terjadinya bencana. Nah, itu masing-masing gagasan pokok dan kata kunci dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran 5 dalam menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Yang empat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan atau urutan informasi yang kamu peroleh. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6 dengan materi membuat ringkasan teks eksplanasi. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Untuk yang kedua, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Intinya, untuk meringkas atau menarik kesimpulan atau membuat peta, kita harus membaca teks yang diberikan. Terima kasih anak-anak ustazah, selamat menyimak.